Halo teman-teman, kita lanjut lagi tutorialnya, di mana bagian sebelumnya kita sudah coba menambah sebuah news dan berhasil masuk ke dalam database MySQL menggunakan API PHP. Jadi berikutnya kita akan buat sebuah video yang akan menampilkan datanya. Jadi kita akan menempelkan datanya di kelas news. Otomatis kita perlu membuat API lagi. Nah, kali ini API yang kita ambil adalah dengan menggunakan metode get. Jadi kita lihat dulu tabel yang mau kita ambil. Jadi tabelnya itu tabel news. Kita copy aja linknya. Nah, di sini kita buka tabel news. Jadi kita akan mengenal tabel relation database management system. Kebetulan di tabel produk ada relasi antara tabel news dan tabel user, di mana relasinya itu di ID user. Jadi nomor unik di sini kita ambil dari ID-nya si ID user. Jadi kalau kita klik, sini otomatis nomornya ID user itu nomor 9 dengan nama username-nya user. Jadi secara tidak langsung kita akan mempelajari query bagaimana menggabungkan dua tabel dengan syarat yang sudah terintegrasi. Jadi kalau kita menggunakan left join, kita bisa menggabungkan dua tabel. Nah, dimana di dalam tabel news ini, kalau kita buat query-nya, kita akan select tabel news. Kita inisialisasikan dengan A, left join, ini ke tabel user, kita inisialisasi dengan B. Kemudian di mana ada A di sini ID user dan B tabel user itu ada ID user. Nah, kalau kita jalankan, nah dia di sini akan menseleksi semua tabel. Jadi ada filenya itu lengkap ya. Dimana di sini ada ID news, ini tabel news sampai di sini, kemudian ada tabel user di sini sampai kemarin. Nah, kita fungsi left join. Berikutnya, kita cukup menseleksi kolom user yang akan digunakan. Jadi, kita cuma butuh username di sini. Otomatis kita bisa seleksi caranya dari dua relasi tabel ini. Jadi, kalau kita seleksi, kita buat query-nya, di mana kita seleksinya tabel news ya, sebagai A, left join ke tabel user sebagai B, dimana A ID user sama dengan B ID user. Nah, yang kita seleksi ini di tabel ID user itu hanya username aja. Jadi untuk itu kita bisa select dimana kalau A itu tabel newsnya itu semuanya kita select. Nah, ini musimnya, jadi semua tabel A kita select, kemudian sini tabel B
inisial B itu tabel-user, kita akan select username-nya aja. Nah, kalau sudah kita jalankan. Nah, jadi semua tabel yang ada di tabel news, kemudian fjoin-nya itu tabel user, hanya kita select username aja. Jadi nanti query ini yang kita pakai untuk melakukan join ke API-nya. Selanjutnya kita akan membuat API untuk detail news, dimana kita akan copy API yang sebelumnya aja. Di sini kita pakai API login aja. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, di sini kita bisa buat dengan nama detail news. Nah, kita buka subline text-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan response array-nya saja. Kemudian kita akan membuat variabel SQL, dimana kita menggunakan MySQL query, mana kita panggil variabel connect. Nah, ini kita akan select dimana kita akan mengambil query yang sudah kita buat tadi di tabel database. Query ini kita copy, kemudian kita paste di subline text-nya. Di sini kita bisa membuat order by untuk ID usernya. Jadi ID user yang terakhir di add, di submit, itu akan tampil di halaman yang pertama. Kita sini panggil ID user. Oke. User descending, kita menggunakan descending. Ketika berhasil, di sini kita wajib menggunakan looping. Kenapa dilakukan sebuah looping atau pengulangan? Data yang akan kita tempelkan lebih dari satu, jadi wajib memanggil while akan variabel a MySQL fetch array, dimana kita akan memanggil variabel SQL. Oke, berikutnya kita akan membuat variabel b, dimana ada ID news, kemudian kita panggil variabel a, mana ada ID news juga. ID news ini dari database ya. Berikutnya yang lain kita copy paste saja. Nah, di sini kita bisa taruh di yang keduanya image, kemudian title, berikutnya content, description,
tambah date news dan ID users dan username. Di sini kita di news nih. Untuk image ini kita copy, title, content, description, date news, kita copy aja semua, kita samakan biar lebih mudah. Oke, berikutnya kita kasih array. Array corpus. Mana arraynya ini kita kasih respon. Variabelnya kita kasih variabel w. Berikutnya kita tutup dengan jasa encode. Kasih variabelnya respon. Udah kita save. Kemudian di sini kita bisa mencoba ngetes detailnya di sini di halaman web browser. Kita menggunakan IP, kemudian ada app news. Tadi kita gunakan detail news. .php. Oke, sini ada error di line 21. Kita bisa cek 21 di sini. Oke. Sudah, kita coba lagi. Oke, jadi datanya udah tampil ya, ada 2. Berikutnya kita akan membuat file model dengan nama news model. Di sini kita bisa buat news model. Tujuannya di sini untuk melakukan convert value atau tipe data. Jadi kita tekan aja, kemudian kita tutup, kita buat generate di sini. Kita bisa melakukan generate menggunakan constructor. Ini kita blok aja semuanya, kemudian kita okekan. Selanjutnya kita akan menambahkan halaman HTTP detail, dimana di sini kita bisa buat dengan static string detail news. Nah, di sini kita buat detail news.php. Kemudian kita ke file news. Kita akan membuat final list dengan news model. Nah, di sini kita bisa buat final list, dimana ada new list. Ini kita panggil news model. Yang kedua, kita buat variabel loading. Di
sini kita buat variabel loading, dimana kondisinya itu false. Variabel loading ini untuk menghandle sebuah load. Jadi kita itu loadnya itu tergantung dari internet, takutnya lama. Kita buat dengan value-nya boolean. Berikutnya kita akan buat sebuah metode untuk menerima datanya, yaitu metode lihat data. Kita copy aja. Nah, di sini kita lihat variabel lihat datanya dimana menggunakan asynchronous. Jadi dia di clear dulu, kemudian apabila loadingnya sudah selesai dia akan bernilai true. Kemudian final response ini memanggil link HTTP ke detail news. Kemudian jika responnya 2, dia akan merespon JSON code. Dia akan memanggil data dari news model. Jadi di sini kita udah masukkan ID news, image, title, content, description. Ini yang sesuai dengan API yang kita buat di PHP tadi. Selanjutnya kita kasih init state-nya. Dimana init state-nya itu kita lihat data. Pada body kita akan memanggil setup loading. Tujuannya jika loadingnya true, kita akan panggil sebuah circular progress indicator. Jika tidak, dia akan memanggil list view. Builder. Di dalam list view builder ini kita memiliki item builder di mana mempunyai konteks dan variabel i. Dan dalam list builder ini juga kita mempunyai item count. Ini listnya berdasarkan value. Berikutnya kita akan membuat variabel x dengan ada final x. Dia akan mengambil list yang kita pesan tadi. Selanjutnya kita akan membuat container dalam container ada column ini memiliki widget ya. Widgetnya kita text di sini sementara di sini itu kita deklarasikan text.
description, news sementara seperti ini. Kita bisa menjalankan kalau tidak ada error. Baik, kita bisa running aplikasi simulatornya. Kalau runningnya sudah selesai, kita cek di simulatornya complete news. Nah, disini tadi ada indikator loading dan datanya udah ditampilkan di sini. Di sini kita hanya menampilkan title dan date news. Jadi untuk content dan description kita hapus saja. Nah, kemudian di sini kita bisa membuat row, tambah widget row. Nah, di dalam row ini kita bisa menambah image. Nah, di sini kita bisa tambah image network, dimana kita pakai base URL karena kita di sini melihat data list. Ya, kita memanggil si image-nya. Oke, di sini kita bisa buat lebarnya 150, kemudian tingginya 120. Jangan lupa kita pakai box fit fill, jadi dia menyesuaikan dengan halaman. Baik, untuk teks kita bisa menggunakan kolom. Nah, di dalam kolom ini kita bisa panggil widget untuk expanded. Karena sudah berbentuk kolom, untuk teks date newsnya kita bisa pindahkan di bawah title. Kemudian di dalam kolom kita bisa menambah cross line star. Di dalam row kita juga menambahkan cross alignment star. Kemudian pada body kita akan membuat refresh indikator. Fungsi refresh indikator ini untuk menampilkan data yang terbaru. Kita gunakan on refresh, dimana datanya itu kita panggil metode lihat data. Oke, kalau udah selesai kita running kembali. Kita cek di sini di news. Untuk datanya sudah kelihatan, cuman gambarnya aja ya, masih belum tampil. Kenapa data image-nya belum tampil? Karena
kita belum memanggil alamat dari folder upload itu. Jadi kita bisa tambah di file konstantan, file mana static string, kita kasih nama di sini insert image. Sini kita copy aja. Nah, jadi dia diambil dari folder upload. Kalau kita cek itu di sini. Nah, folder upload ini. Kemudian kalau udah selesai, coba kita running kembali. Kalau kita klik news, dia masih belum tampil. Ternyata di sini kita belum manggil base URL-nya itu insert image. Oke, kalau sudah kita running kembali. Nah, kalau dicek gambarnya sudah tampil. Kalau kita cek di sini gambarnya saling berdekatan, jadi kita bisa membuat desainnya ini ada jarak antara gambar 1 ke gambar 2. Baik, kita akan menambahkan size box di bawah image-nya. Di sini kita kasih width-nya itu 10. Kemudian di bawah row kita bisa menambahkan size box juga. Dimana kita buat height-nya itu 5. Kita bisa cek. Nah, di sini kita bisa cek di table news-nya. Nah, di sini udah ada jarak. Jadi kita juga bisa kasih jarak antara title dan tanggalnya. Di sini kita bisa kasih box-nya itu height-nya 3 misalnya. Nah, kalau kita cek lagi, nah dari sini udah ada jarak ya antara. Kalau mau tekstilnya, kita merubah fontnya, kemudian bisa membuat bold gitu biar agak beda antara title dan tanggal. Kita bisa tambah di title-nya ini. Kita buat style, dimana ada textile. Textile-nya itu kita kasih font size-nya tuh misalnya 16. Kemudian font weight-nya kita menggunakan bold. Nah, kalau kita jalankan lagi hot reload-nya, nah ini ada perubahan ya. Bisa kita mau kasih besar jadi 18 juga bisa. Nah, jadi ada perubahan antara title dan tanggal. Nah, berikutnya karena kita nanti mau ada perubahan edit dan delete, jadi di sini kita bisa menambah icon button. Nah, icon button ini kita buat di bawah expand.
icon button, dimana kita menggunakan on press di sini. Sementara kita kosongkan saja. Kemudian di bawahnya kita bisa membuat icon. Kasih iconnya itu icon edit ya, untuk pertama. Icon, dimana iconnya edit. Nah, kita juga bisa menambahkan icon delete di sampingnya. Nah, di sini kita bisa tambah, copy aja ya. Ini kita buat menjadi delete. Nah, kalau kita jalankan hot reloadnya, ini akan muncul. Nah, jadi di sini pada saat diklik itu akan memanggil halaman edit. Kalau ini akan mendelete isi berita. Tuh. Baik teman-teman, untuk video Read News ini sampai di sini saja. Untuk video selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengedit dari tampilan berita, mengedit data dari berita ini. Sekian, terima kasih.